Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi 3.1 CGP Lia Irawati Kabupaten Bogor. Bagaimana pandangan KHD dengan filosofi Patrap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka Ingarso Sungtulodo ing Mangjo Mangunkarso Tuturi Handayani mendorong guru untuk menjadi pemimpin yang dapat mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Pengambilan keputusan yang dapat menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran mampu menciptakan kemerdekaan belajar bagi murid dan keberpihakan pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai positif yang tertanam dalam diri kita akan sangat berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, berpikir berbasis rasa peduli, hasil akhir dan peraturan, serta nilai yang berpihak pada murid akan menuntun kita untuk dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat. Kemampuan sosial emosional dan kesadaran diri serta kesadaran sosial juga akan sangat berpengaruh pada keputusan yang diambil. Kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut telah efektif. Dalam proses coaching ada beberapa tahapan yang disebut dengan tirta. Salah satunya adalah menggali potensi atau kekuatan diri murid, menuntun murid untuk mendapatkan kemerdekaan belajarnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Apakah itu berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Kita harus mampu menentukan apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral dan harus ada keberpihakan pada murid. Dan tentu saja jika kita menganut nilai positif maka hasilnya pun atau keputusan yang kita ambil akan bernilai positif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan ada 9 langkah yang harus kita lakukan dengan baik sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana. Keputusan yang sudah kita ambil yang melewati 9 langkah dan juga sebuah pengujian tentu akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak, terutama adalah murid. Apakah kesulitan-kesulitan lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan selalu bertemu dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Saya akan selalu mencoba dengan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dalam PGP ini, di mana saya akan mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah dengan pengambilan keputusan. Jika kita mengacu kepada itu semua, diharapkan ada sebuah keputusan diambil dengan tepat, cepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kesulitannya, 1. Masih ada keraguan salah mengambil keputusan. 2. Pengambilan keputusan hanya berdasar opini dan asumsi. Dan 3. Sulit meminimalisir subjektivitas. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Keputusan yang kita ambil ketika kita dihadapkan pada suatu masalah yang berkaitan dengan murid kita, tentunya keputusan yang kita akan ada keberpihakan pada murid kita. Keputusan yang diambil sebagai bentuk proses menuntun murid untuk merdeka, berkembang dan hidup sesuai dengan kodrat dan zamannya. Menuntun mereka untuk menggali potensinya dan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Di kelas atau sekolah, anak datang dengan berbagai karakter dan dari lingkungan yang berbeda. Tentu saja mereka akan membawa permasalahan yang berbeda pula. Guru dituntut untuk dapat dengan tepat melayani mereka atau menghamba pada mereka dengan menuntun murid dapat belajar sesuai minat dan bakatnya. Begitupun ketika ada suatu masalah, guru harus dapat membuat keputusan yang tepat sehingga murid tidak merasa dirugikan, apalagi membuat trauma. Guru harus menjadi teladan bagi murid dalam menyelesaikan suatu. Simpulan modul 3.1 dan keterkaitan dengan modul sebelumnya.
1. Pengambilan keputusan adalah salah satu hal yang harus dilakukan dari seorang pemimpin pembelajaran. Diharapkan dengan sikap positif dari seorang pemimpin pembelajaran akan menghasilkan sebuah keputusan yang berpihak kepada murid, tepat dan bijaksana, sehingga dapat menjadi sebuah budaya positif yang bisa ditularkan kepada seluruh warga sekolah. 2. Guru harus dapat menjadi tempat terpercaya bagi murid untuk dapat mengeluarkan sebuah keresahan atau masalah. Guru dapat melakukan coaching. Coaching bisa juga dilakukan kepada teman sejawat. 3. Guru harus dapat melayani dengan sebaik-baiknya kepada murid di kelas dengan kelas berdiferensiasi sesuai minat dan bakat, kesiapan belajar dan profil murid, serta dapat mengelola emosi murid.